Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Oke, kali ini merupakan pertemuan pertama mata pelajaran biologi di kelas 11, yaitu membahas mengenai sel, tepatnya struktur dan fungsi sel. Kalau saya berbicara mengenai sel, apa yang terlintas di pikiran kalian? Oke, sel adalah bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, benar ya. Sel merupakan bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu di KD 3.1, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan sel dan teorinya. Peserta didik dapat menjelaskan ukuran sel, kemudian peserta didik dapat membedakan macam-macam tipe sel, kemudian peserta didik dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, kemudian peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel, dan peserta didik dapat menganalisis fungsi organel sel. Jadi apa itu sel? Ya, sel ini merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, bagaimana sih sel ini ditemukan? Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian dia menemukan ruang kecil kosong. Nah, kemudian dia ini menamai ruang kecil kosong tersebut dengan bahasa Latin yaitu cellula, yang artinya kamar kecil. Kemudian oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan orang pertama yang mengamati alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Kemudian oleh Theodor Sahwan, seorang ahli anatomi hewan, dan Matthias Jacobs Leiden, seorang ahli anatomi tumbuhan, pada tahun 1838 berpendapat bahwa sel ini merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup ini tersusun atas sel. Kemudian oleh Rudolf Ludwig Karl Virchow pada tahun 1858. Nah, ia berpendapat bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, atau teori ini lebih dikenal dengan omnicellular cellula. Oke, tadi kan dikatakan di pengertian itu bahwa sel merupakan unit terkecil. Nah, sebetulnya berapa sih kisaran ukuran sel? Nah, sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Nah, pada sel hewan diameternya yaitu sekitar 20 mikrometer. Kemudian pada sel tumbuhan ini berdiameter sekitar 40 mikrometer. Kemudian pada sel amuba berdiameter sekitar 90 sampai 800 mikrometer. Dan sel alga yang berukuran besar itu berdiameter sekitar 50.000 mikrometer atau 50 mm. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe sel. Berdasarkan ada tidaknya memeran inti, sel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa itu? Sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya masih tercampur dengan
bagian sel lainnya. Nah, adapun sel eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti, sehingga materi genetik atau DNA-nya itu sudah terpisah dari bagian sel lainnya. Sel prokariotik. Nah, seperti tadi yang dikatakan di awal ya, bahwa sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Adapun bagian-bagiannya itu ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, ada sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleoid, dan flagel. Oke, kemudian sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini berbeda ya dengan sel prokariotik karena sudah memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Adapun bagian-bagiannya yaitu ada dinding sel pada sel tumbuhan dan sel jamur, kemudian ada membran sel, ada sitoplasma, ribosom, lisosom, nukleus, nukleolus, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, kemudian ada vakuola, kemudian ada peroksisom, ada badan Golgi atau kompleks Golgi, kemudian ada mikrotubulus, kemudian ada sentriol, dan ada plastida. Nah, plastida ini terdapat pada sel tumbuhan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Nah, ada dua, yaitu dari golongan unsur dan golongan senyawa. Nah, dari golongan unsur ini ada unsur makro yaitu C, H, O, N, Ca, dan P. Nah, dari unsur mikronya yaitu ada Fe, Cl, K, Na, dan Mg. Adapun dari golongan senyawa yaitu dari senyawa organik seperti karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak. Nah, dari senyawa anorganiknya yaitu ada air, garam, mineral, dan gas. Oke, senyawa organik penyusun sel yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini tersusun atas unsur C, H, dan O. Nah, karbohidrat pada sel ini tepatnya terdapat pada membran sel yaitu jenis oligosakarida dan polisakarida yang mampu berikatan dengan lipid dan protein membentuk glikolipid dan glikoprotein. Nah, apa sih fungsi dari karbohidrat ini? Yaitu sebagai sumber energi dan penyusun utama dinding sel dan sebagai bahan baku untuk respirasi seluler baik yang anaerob maupun yang aerob. Senyawa organik penyusun sel yang kedua yaitu protein. Nah, protein ini merupakan senyawa organik terbesar penyusun sel. Nah, protein ini tersusun atas unsur C, H, O, N, P, dan S. Nah, ada dua jenis protein yaitu protein struktural dan protein fungsional. Contoh dari protein fungsional yaitu enzim yang mengatur atau terlibat dalam aktivitas sel seperti metabolisme sel. Kemudian senyawa organik penyusun sel yang ketiga yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya yaitu nukleotida. Nah, nukleotida ini terdiri atas 3 komponen yaitu basa nitrogen, pentosa atau gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Nah, apa sih fungsi dari asam nukleat ini? Yaitu sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, kemudian sebagai tempat penyimpanan energi dan koenzim. Senyawa organik penyusun sel yang keempat yaitu lemak. Nah, lemak di sel ini ada 3 jenis yaitu ada fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Nah, adapun fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi cadangan makanan dan membentuk membran plasma. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur sel. Nah, struktur sel ini dapat dianalogikan seperti semangkuk bakso. Nah, mangkuk baksonya ini dianalogikan seperti membran selnya. Kemudian kuah bakso itu seperti sitoplasma dan
komponen-komponen yang ada di dalam bakso itu seperti organel-organel sel. Kemudian, kenapa dianalogikan dengan bakso? Karena di semangkuk bakso itu terdapat komponen yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Begitu juga pada sel. Sel ini memiliki organel-organel yang berbeda tetapi saling melengkapi. Organel sel yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma ini tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid ini terdiri dari lapisan fosfat yang terdapat pada kepala dan lipid pada ekornya, berbentuk rangkap dan bersifat fluid atau dapat berubah-ubah. Nah, fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah, yaitu hidrofilik atau bagian kepala yang suka air dan hidrofobik atau bagian ekor yang tidak suka air. Nah, pada bagian membran plasma juga ini terdapat lapisan protein yang terdiri dari protein integral yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid yang berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel, dan protein perifer yang merupakan protein yang terdapat pada satu bagian fosfolipid saja. Nah, kemudian selain itu pada membran plasma ini juga terdapat saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Kolesterol pada hewan dan fitosterol pada tumbuhan adalah jenis lemak pada membran sel yang mengurangi fluiditas fosfolipid bilayer. Nah, fungsi dari membran sel atau membran plasma ini yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel. Kemudian sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Organel sel yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Komponen utama dari sitoplasma yaitu ada sitosol, kemudian ada substansi genetik simpanan, kemudian ada sitoskeleton, dan ada organel-organel sel. Nah, adapun fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai sumber bahan kimia sel dan sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme. Organel sel yang selanjutnya yaitu ada nukleus atau inti sel. Nukleus ini hanya terdapat pada organisme eukariotik. Nukleus ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada selubung nukleus yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Kemudian ada nukleolus atau anak inti, kemudian ada nukleoplasma atau cairan inti, kemudian ada kromatin yang terdiri dari heterokromatin dan eukromatin, kemudian ada ribosom dan polinukleus. Nah, adapun fungsi dari nukleus ini yaitu untuk mengontrol sintesis protein, kemudian untuk mengendalikan proses metabolisme sel, kemudian untuk menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan sebagai tempat penggandaan atau replikasi DNA. Organel sel yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Nah, ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, RE kasar ini bergranula atau memiliki permukaan yang ditempeli ribosom, berfungsi membentuk fosfolipid membrannya sendiri, dan berfungsi untuk sintesis protein sekretori atau glikoprotein dan hormon insulin di sel pankreas.
Nah, yang kedua yaitu RE halus atau tidak bergranula. Permukaannya ini tidak ditempeli oleh ribosom, berfungsi dalam sintesis lipid atau fosfolipid dan sterol. Kemudian untuk metabolisme karbohidrat dan menetralisasi racun. Organel sel yang selanjutnya yaitu ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom adalah butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Organel sel yang selanjutnya yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah salah satu organel sel yang terdiri atas tumpukan kantong membran pipi sisterna dan vesikula. Nah, pada tumbuhan organel sel ini disebut dengan diktiosom. Kemudian apa fungsinya? Nah, kompleks Golgi ini berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Organel sel yang selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berperan dalam proses respirasi seluler. Nah, bagian-bagian mitokondria yaitu diantaranya membran dalam yang berperan untuk melangsungkan proses respirasi sehingga menghasilkan ATP. Kemudian ada krista yaitu untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen, dan ada matriks untuk oksidasi asam lemak. Organel sel yang selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Dinding sel terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada dinding sekunder, kemudian ada lamela tengah, ada plasmodesmata, kemudian ada dinding primer. Dan fungsi dinding sel ini yaitu sebagai penyokong sel, kemudian melindungi selaput plasma, kemudian memelihara keseimbangan sel dari tekanan, kemudian memberi bentuk sel. Organel sel yang selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah organel yang berbentuk vesikula besar yang berisi cairan yang diselubungi oleh membran tunggal. Nah, vakuola ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil, dan ada vakuola tonoplas. Nah, fungsi dari vakuola yaitu menyimpan gas, senyawa-senyawa organik dan ion organik, tempat terdapatnya pigmen daun, bunga, dan buah, kemudian menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, kemudian menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, sebagai tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Organel sel yang selanjutnya yaitu plastida. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Nah, berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada kloroplas atau plastida yang mengandung klorofil dan berwarna hijau. Kemudian ada kromoplas, plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik seperti warna merah, oranye, dan kuning. Dan ada leukoplas atau plastida yang tidak berwarna. Organel sel yang selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan seperti protease, lipase, nuklease, dan fosfatase. Adapun fungsi dari lisosom yaitu melakukan pencernaan intrasel, kemudian menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki atau disebut dengan autofagi, kemudian membebaskan enzim keluar sel atau disebut dengan eksositosis, dan menghancurkan diri sel atau disebut dengan autolisis. Organel sel yang terakhir yaitu sentriol. Sentriol merupakan organel sel berbentuk silinder dan tersusun dari 9 pasang triplet mikrotubula. Fungsi sentriol yaitu untuk pembelahan sel, baik yang secara mitosis maupun yang secara meiosis. Oke, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.